Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sisforian sekalian ya. Kita kalau di jurusan sistem informasi ya, semua mahasiswanya kita panggil sebagai sisforian. Ya, alhamdulillah kita akan membahas ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan di mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Ini adalah kuliah dasar ya, yang pasti diambil ya, wajib diambil oleh mahasiswa sistem informasi semester 1 ya. Jadi teman-teman sekalian ya, teknologi informasi ini tentunya tidak asing lagi ya dengan kita ya, karena setiap hari ya sepertinya tidak mungkin atau sangat sulit gitu ya kita untuk melepaskan diri dari yang namanya teknologi ya, khususnya teknologi informasi ya. Barangkali kayaknya mustahil ya ada sisforian yang tidak memiliki HP, misalkan demikian ya. Itu sudah menunjukkan bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi. Baik teman-teman sekalian, jadi di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini nanti kita akan mengikuti ya perkembangan teknologi informasi ya, kemudian membahas perkembangan teknologi informasi tersebut ya, dan apa yang bisa kita ambil ya dari perkembangan tersebut untuk menunjang ya produktivitas kita sehari-hari ya. Jadi dengan mengikuti perkuliahan ini ya, teman-teman mahasiswa semester 1 di program studi sistem informasi ya akan dapat menguasai perkembangan teknologi informasi ya sesuai dengan eranya ya, era kita saat ini, dalam waktu singkat dan pemahaman yang tepat ya. Ini gambaran ya besar dari mata kuliah teknologi informasi yang kita ambil. Secara umum teman-teman sekalian, kita ada 5 pembahasan pokok ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan teknologi informasi itu apa ya, kemudian batas-batasnya sampai mana, aplikasinya seperti apa ya, kemudian bagaimana kita menggunakan ya atau mengaplikasikan teknologi informasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pokok bahasan kedua kita akan membahas terkait dengan proses perangkat lunak ya, dari mulai ada kebutuhan ya sampai kemudian perencanaan ya, hingga kemudian implementasi perangkat lunak itu apa saja proses di dalamnya. Kemudian kita juga akan mengenal macam-macam hardware ya atau perangkat keras yang menunjang aplikasi dari teknologi informasi ini ya, mulai dari perangkat keras untuk masukkan atau input ya, atau keluaran atau output ya. Nanti kita akan membahas macamnya apa saja dan perkembangannya seperti apa ya, karena perkembangan teknologi informasi ini sangat cepat gitu ya. Bisa jadi teknologi tahun kemarin yang kelihatan canggih ya sekarang sudah terlihat menjadi teknologi yang usang. Kemudian pokok pembahasan yang keempat, nanti kita akan mengeksplorasi ya terkait dengan konteks sosial dari teknologi informasi ini. Apa yang dipengaruhi ya dengan adanya teknologi informasi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satu contohnya teman-teman sekalian ya yang memiliki sosial media ya, akun sosial media ya, tentunya sekarang jauh lebih mudah untuk berinteraksi ya, baik dengan teman, dengan keluarga, dengan dosen gitu ya, untuk sama-sama saling berkomunikasi ya melalui media sosial yang ada. Kemudian yang kelima, yang terakhir nanti di menjelang semester ini berakhir, kita akan sampai kepada pembahasan pengantar jaringan komputer ya. Jadi peralatan atau device yang kita gunakan ya di dalam menerapkan atau mengaplikasikan teknologi informasi ini tentunya akan menjadi hardware lokal saja ya kalau tidak ada jaringan komputer. Nah, nanti kita akan membahas ya dari sisi mendasar ya terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari jaringan komputer ya, macam-macamnya ya, kemudian aplikasinya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari nanti.
Nah, teman-teman sekalian, kita akan menggunakan referensi utama ya dari buku yang berjudul Using Information Technology, ya, A Practical Introduction to Computers and Communications. Ini di perpustakaan UISI ada ya, jadi nanti bisa membuat resume atau ringkasan ya, atau mencatat gitu ya, atau bisa langsung meminjam gitu ya buku teks ini di perpustakaan WISI. Ya, buku ini dikarang oleh William dan Sawyer gitu ya. William and Sawyer. Kita memakai yang edisi 9 ya. Edisi 9. Ini ada di terbitan tahun 2011. Ya, yang saya pakai yang dicetak ulang di tahun 2014 ya, tapi sama saja. Tidak terlalu banyak perubahan di cetakan ulang dari edisi ke-9 ini. Nanti untuk pustaka pendukungnya ya, teman-teman bisa mencari textbook yang lain ya kalau diperlukan ya. Tetapi kalau saran saya mungkin lebih banyak kita ke blog-blog teknologi informasi ya, karena informasinya jauh lebih update gitu ya daripada buku yang mungkin membutuhkan proses yang cukup lama untuk melakukan update. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam satu semester ini kita memiliki 16 kali jadwal pertemuan tatap muka ya. Jadi kita 16 kali pertemuan tatap muka, kemudian ada UTS dan UAS ya. Nah, di dalam 16 kali pertemuan tatap muka ya, kita nanti akan melaksanakan secara interaktif ya, dengan beberapa tools ya, karena kita ini kuliah pengantar teknologi informasi. Kita coba akan memaksimalkan gitu ya teknologi informasi di bidang pendidikan ya. Jadi nanti mungkin ada tools-tools atau peralatan atau software ya yang kita gunakan untuk mendukung perkuliahan kita ya. Jadi selain menerima teori ya di dalam perkuliahan ini, teman-teman nanti juga akan langsung ya mengaplikasikan ya dan menganalisis gitu ya pengaruh penggunaan teknologi informasi di dalam perkuliahan kita sendiri ya. Diharapkan dengan mengaplikasikan secara langsung, teman-teman bisa merasakan sendiri gitu ya, dan melakukan analisis ya terhadap teknologi informasi yang digunakan di dalam bidang pendidikan. Selain itu nanti ada penugasan ya sebelum UTS dan setelah UTS nanti ada 2 kali penugasan yang rencananya nanti adalah tugas kelompok ya. Jadi yang pertama nanti tugasnya terkait dengan ide ya, ide apa yang bisa menjawab permasalahan yang ada di sekitar teman-teman sekalian ya. Jadi idenya ada permasalahan apa di sekitar teman-teman yang memungkinkan ya menurut idenya teman-teman itu bisa diselesaikan dengan teknologi informasi ya. Itu yang pertama. Jadi ide saja nanti kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian kita presentasikan ya. Kemudian tugas yang kedua nanti terkait dengan analisis ya terhadap aplikasi teknologi informasi yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita akan latihan memberikan penilaian yang mengevaluasi aplikasi teknologi informasi yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk UTS dan UAS tulis ya, semua bahannya tentu yang pernah kita bahas di kelas ya. Kemudian untuk evaluasi teman-teman sekalian ya, nanti kita akan ada nilai tugas ya, itu masing-masing 15% karena ada 2 kali tugas kelompok ya. Nanti masing-masing memiliki bobot 15% ya. Kemudian kita juga ada UTS yang memiliki bobot 25% dan juga UAS yang memiliki bobot 30% ya. Sisanya ya sebesar 15% nanti saya ambil dari keaktifan teman-teman di kelas ya. Seperti yang saya sampaikan ya, di kelas nanti kita tidak hanya satu arah ya, tetapi kita akan mencoba interaktif dengan menggunakan teknologi pendidikan
yang sudah ada di sekitar kita ya. Jadi nanti itu akan tercatat ya di record keaktifan teman-teman sekalian ketika berinteraksi di kelas yang menggunakan teknologi yang kita pakai. Nah, terkait dengan keseluruhannya teman-teman sekalian, di buku yang saya rekomendasikan tadi ya dari William and Shires ya, kita ada beberapa hal yang kita bahas nantinya di dalam perkuliahan ini ya. Yang pertama tadi ya terkait dengan pengenalan terhadap teknologi informasi ya. Jadi kita sekarang ini di dunia digital ya, apa saja yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan teknologi informasi ini. Kemudian yang berikutnya ya, kita akan membahas terkait dengan internet ya, apa itu internet ya, pengertiannya ya, kemudian aplikasinya dan pengaruhnya di dalam kehidupan manusia ya. Nanti kita akan membahas juga. Kemudian kisi-kisi berikutnya kita akan membahas terkait dengan perangkat lunak ya atau software ya, apa saja perangkat lunak yang ada, kemudian bagaimana prinsip-prinsip utama dari pembuatan perangkat lunak ini ya. Nanti ini teman-teman juga akan mulai belajar ya di mata kuliah pemrograman terstruktur ya, kemudian di mata kuliah logika pemrograman gitu ya, bagaimana agar ide-ide teman-teman sekalian ya untuk memecahkan permasalahan di sekitar kita melalui aplikasi perangkat lunak ya, itu bisa dianalisis perencanaannya terlebih dahulu ya. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan perangkat keras ya, perangkat keras komputer ya, terkait dengan CPU ya, atau Central Processing Unit, atau dan juga storage ya, atau tempat penyimpanan ya. Ini perkembangannya juga luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Begitu banyak ragam dari perangkat keras ini yang nanti coba kita akan analisis bersama-sama. Kemudian terkait juga dengan perangkat keras yang digunakan sebagai input ya, atau masukan pada sistem, atau output ya untuk keluaran dari sistem ya. Jadi komputer kita itu memerlukan input ya dari kita, ini juga memerlukan hardware tersendiri, kemudian juga akan mengeluarkan output ya agar bisa kita pahami ya, yang juga memerlukan perangkat keras tersendiri. Kemudian yang berikutnya teman-teman ya, ada materi terkait dengan komunikasi ya, jaringan dan keamanan ya. Ini nanti kita akan membahas terkait dengan jaringan yang kabel dan jaringan yang nirkabel ya, karena sangat umum sekali ya kalau di zaman sekarang ini kita menggunakan jaringan nirkabel ya. Nanti kita juga akan membahas itu. Kemudian kita juga akan mendiskusikan terkait dengan teknologi personal ya. Jadi teknologi yang bisa menempel ya, atau wearable di kita ya, atau bahkan ada yang sampai diimplant gitu ya, atau dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nanti kita akan membahas ini juga. Kemudian kita akan mengenalkan ya dengan basis data dan sistem informasi ya. Ini kuliah basis data ya, satu juga diambil oleh teman-teman di semester ini ya. Nanti pengetahuan dasarnya kita bahas di perkuliahan ini juga. Kemudian di berikutnya kita akan membahas terkait dengan tantangan di era digital ini ya. Mungkin lebih banyak ke bagaimana persoalan kode etik ya di dalam teknologi informasi ini. Kemudian yang terakhir ya, nanti akan diberikan juga kepada teman-teman dasar-dasar analisis sistem ya dan pemrograman ya di mata kuliah ini. Jadi secara umum teman-teman sekalian ya, semua aspek yang terkait dengan teknologi informasi ya kita coba bahas ya, kupas di mata kuliah ini, sehingga setelah ya teman-teman selesai mengikuti mata perkuliahan ini ya, menjadi mahasiswa sistem informasi yang melek teknologi, yang bisa menggunakannya dengan baik ya untuk menunjang produktivitas, dan juga bisa menjadi referensi gitu ya bagi teman-teman yang di luar jurusan sistem informasi ya, jika mereka membutuhkan pengetahuan atau informasi terkait dengan teknologi. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat ya terkait dengan mata kuliah
pengantar teknologi informasi yang akan kita jalankan semester ini. Terima kasih, semoga kita bisa mengikuti dengan baik ya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah Sore, kita Pak. ketemu lagi ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi pas pertemuan perdana ini kita ya. Jadi kemarin tadi ya sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan kontrak pembelajaran kita gitu ya, apa yang akan kita bahas selama perkuliahan ini ya, juga sudah sesi perkenalan ya. Saatnya kita ke materi pertama. Jadi teman-teman sekalian, di materi pertama ini nanti kita akan membahas terkait dengan teknologi informasi di sekitar kita ya. Jadi terlihat ya teman-teman sekalian ya untuk PowerPoint-nya ya. Iya, Terlihat, Pak. Ya. Ya, di pembahasan kita yang sekarang ini ya, kita akan membahas terkait dengan teknologi komputer ya. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan teknologi komunikasi. Yang terkait dengan komputer ya, sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, cuman mungkin asumsi kita ya terbatas bahwa komputer itu CPU ya, maksudnya kotak gitu ya, yang ada di lab komputer itu misalkan ya, atau mungkin di rumah teman-teman sekalian. Ya, padahal komputer itu tidak harus berbentuk seperti itu ya teman-teman sekalian. HP kita itu juga bisa disebut sebagai komputer ya, karena definisi komputer itu adalah sesuatu yang diprogram ya, kemudian menerima data ya, data apa saja, bisa berupa teks ya, angka atau gambar gitu ya, kemudian memprosesnya ya, kemudian memanipulasi atau memproses input ini sehingga bisa diolah ya menjadi informasi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sesuatu yang ada programnya di situ ya, yang membutuhkan input ya, kemudian mengeluarkan output ya, berupa informasi yang sudah diolah dari input tersebut, bisa kita katakan sebagai komputer ya. Jadi komputer kotak itu bisa kita katakan ya itu memang komputer gitu ya. HP kita juga bisa sebagai komputer ya, bahkan nanti mungkin ada mobil ya seperti Tesla ya, itu juga bisa kita definisikan sebagai komputer juga ya. Atau teknologi-teknologi baru yang sekarang ini sudah mau menyambut kita. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, terkait dengan teknologi komunikasi ya. Jadi teknologi komunikasi ini terdiri dari peralatan elektromagnetik gitu ya, dan sistem untuk berkomunikasi satu sama lain di jarak yang jauh ya. Jauh ini tidak harus berapa kilometer gitu ya, asalkan di satu tempat ya, maka bisa kita katakan itu sebagai tempat yang jauh. Oke, sampai sini ada ya pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan. Jadi secara umum gitu ya, teknologi informasi ini terdiri dari dua bagian ini ya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Cukup jelas teman-teman sekalian? Cukup jelas, Pak. Baik, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, beberapa hal yang bisa kita gunakan ya, kita manfaatkan teknologi informasi ini ya, misalkan yang saat ini kita lakukan ya, terkait dengan pendidikan ya, teknologi informasi untuk pendidikan ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pekerjaan yang rutin ya, misalkan membangunkan kita tidur ya. Ada yang ini masih rutin pakai alarm untuk bangun subuhnya? Iya, Saya, Pak. Pak. Ya. Itu juga salah satu aplikasi ya dari teknologi informasi ini ya, untuk mengerjakan pekerjaan rutin ya, daripada ngerepotin ibu kita gitu ya, untuk membangunkan kita setiap kali mau sholat subuh itu ya, kita gunakan teknologi informasi berupa HP kita juga ya, untuk membangunkan kita ya dengan alarmnya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk merepresentasikan pemikiran atau ide atau gagasan kita
Ya, misalkan kita membuat PowerPoint gitu ya untuk menyampaikan ide atau gagasan kita. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, ada beberapa hal tentunya teman-teman sekalian ya, namanya teknologi informasi itu kan seperti ini ya, seperti pisau yang bermata dua itu. Ya, bisa kita gunakan untuk hal yang baik, yang bermanfaat, ada juga yang bisa kita gunakan untuk hal yang tidak baik atau melanggar aturan. Ya, misalkan kalau di kelas gitu ya, ini kan apa namanya, ketika kuliah online seperti ini ya, ini sangat memungkinkan ya kalau memiliki lebih dari satu gadget itu ya, kuliah online sambil mabar ya. Nah, itu bisa dilakukan juga itu ya. Kemudian mungkin ketika ujian ya secara online ya, yang kalau tidak menggunakan sistem yang baik, itu kita bisa berbuat curang gitu ya di dalam ujian kita. Ya, dan hal-hal lain yang mestinya tidak kita lakukan untuk menyalahgunakan teknologi informasi ini. Kemudian di bidang kedokteran teman-teman sekalian ya, kita juga bisa melihat ya, saya berikan contohnya. Ini saya apa namanya, senang ketika ini teman-teman sekalian menggunakan apa namanya, Instagram ya untuk mencari informasi terkait dengan teknologi yang bermanfaat untuk kita ini. Ya, misalkan salah satu yang apa namanya saya follow ini adalah Gigadget ya. Teman-teman nanti bisa apa namanya follow ini juga ya, Gigadget. Di Gigadget ini teman-teman sekalian ya, misalkan ini pernah nggak lihat teknologi ini? Ya, jadi apa namanya, main golf tapi nggak akan pernah kalah gitu ya. Karena bolanya itu dikasih teknologi untuk mencari lubang golf itu sendiri ya. Jadi mau kita pukul ke arah manapun dia akan kembali ke lubang yang telah ditentukan. Ya, ini ternyata menggunakan teknologi dari produsen mobil Nissan ya, yang saat ini sedang riset untuk auto pilot gitu ya. Ya, kalau di keterangannya memang tetap harus disupirin manual gitu ya, tetapi pada prinsipnya dia bisa berjalan secara otomatis. Ya, berjalan secara otomatis. Jadi apa namanya, autopilot ya, yang mungkin kita apa namanya populer digunakan oleh mobil-mobil berteknologi tinggi ya semacam Nissan atau Tesla ini, digunakan ya oleh para penelitinya untuk ini apa namanya, bola golf ya. Jadi bola golf ini bisa mencari lubangnya sendiri ya, secara otomatis. Atau mungkin di bidang kesehatan teman-teman sekalian ya, di bidang kesehatan ya, apa namanya, sangat masih membekas gitu ya di ingatan kita ya, begitu banyak pasien-pasien COVID yang membutuhkan pacu jantung gitu ya, sehingga harus memerlukan bantuan oksigen dan seterusnya. Nah, ini ada teknologi-teknologi baru yang secara portable ya bisa digunakan untuk membantu pasien-pasien yang seperti ini. Ya, jadi tidak perlu apa namanya menunggu sampai di rumah sakit baru bisa dirawat gitu ya. Ini bisa digunakan di berbagai tempat. Ya, atau misalkan yang terbaru ini teman-teman sekalian ya, ini kerjasamanya Facebook dan Ray-Ban ya, produsen kacamata ya, di mana mereka mengubah kacamata ini menjadi komputer mini ya, bisa memfoto ya, bisa apa namanya terkoneksi dengan handphone kita gitu ya. Apa namanya ya, seperti ini ya, kalau dulu kita kayaknya masih film futuristik seperti James Bond gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada teknologinya nih ya, jadi sudah ada apa namanya, sudah bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan saat ini ya untuk apa namanya berhubungan ya dengan apa namanya orang lain teknologi ini. Oke, kemudian ya ada banyak hal ya yang bisa kita apa namanya explore ya. Ada banyak sekali ya teknologi informasi yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang produktivitas kita. Ya, tinggal kita pintar-pintarnya bagaimana agar bisa memanfaatkan. Oke, teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Ini untuk ini ya, Google Classroom kita yang belum masuk bisa masuk ya nanti ya untuk mengikuti Google Classroom. Baik, ada pertanyaan sampai sini teman-teman sekalian terkait dengan pengantar teknologi informasi untuk sesi 1?
Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rizky. Kalau cybercrime itu juga termasuk dari teknologi informasi ya, Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi teman kita ya Rizky menanyakan terkait dengan kejahatan cyber ya atau cybercrime ini. Betul sekali ya. Jadi nanti di kuliah kita nanti di menjelang semester berakhir kita akan membahas terkait dengan kode etik di teknologi informasi ini. Ya. Jadi apa saja yang bisa atau boleh kita lakukan, apa saja yang seharusnya tidak kita lakukan dengan teknologi informasi ini. Ya. Pertanyaan bagus ya Rizky, nanti insya Allah akan kita bahas pada saatnya nanti. Oke ya teman-teman sekalian, karena waktu yang terbatas, sebelum mengakhiri ini saya akan melakukan ini ya, evaluasi ya, feedback apakah teman-teman sekalian tadi itu bisa memahami ya materi yang kita bahas di sesi 1 di game Kahoot kita ya, untuk mengevaluasi apakah materi tadi bisa kita terima dengan baik. Oke silakan, cuma ada 10 pertanyaan mungkin. Oke, lanjut ya. Ada satu yang benar, satu yang salah. Oke. Mohon maaf, Pak, ini di laptop saya nggak muncul pertanyaannya ya? Atau sinyal saya yang kayak gini? Iya, Pak. Oke, ngikuti aja Mas ya. Nanti akan ada sesi ulangan. Ya. Iya, baik, Pak. Di screen nggak terlihat? Ya, di laptop saya nggak terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Yang screen ini. Terlihat yang screen. Oke. Tapi di pertanyaan. Oke, ini bisa langsung dievaluasi ya, jawabannya sudah langsung diberikan setelah pertanyaan berakhir. Jadi teman-teman bisa ini apa namanya, review ya jawabannya, kalau salah kenapa. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman sekalian. Oke, selamat Aziz ya sebagai peraih nilai tertinggi ya di kuis pertama kita. Baik, jadi sesi pertama ini akan kita akhiri ya. Tadi sudah kita bahas ya terkait dengan seputar teknologi informasi dan aplikasinya di sekitar kita. Ya, nanti setelah rehat ya 5 menit kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya untuk membahas berikutnya ya terkait dengan teknologi komunikasi. Oke, selamat rehat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cikno. Terima kasih, Pak.